Saat Bibidong berusaha berdiri penuh kepayahan sambil memegang pedang Asura, Bibidong berkata pada Tangsan, "Anda adalah dewa, tentu saja. Anda bisa melihat bahwa saya tidak punya kekuatan lagi untuk melawan. Sekarang, saya sekarat di bawah Asura Demonic Sword. Bisakah Anda mengizinkan saya berbicara pada Shogang untuk terakhir kalinya?" Tangsan mengangguk dan menatap pada Shogang Grandmaster gurunya. "Shogang, apakah kamu sangat membenciku? Meskipun Anda tidak mengatakan apa-apa, saya tahu semuanya. Saya telah menyakiti Anda. Bagaimana Anda bisa memaafkan saya? Namun Anda tahu, Anda adalah pria yang paling saya cintai sepanjang hidup saya. Cintaku tetap sama selama bertahun-tahun, sekarang dan selamanya. Kamu berbohong. Jika Anda benar-benar mencintainya, mengapa Anda menghancurkan keluarga Blue Lightning, Tyrant Dragon kami, membunuh semua keluarga kami?" Lu Erlong pun berteriak marah. Bibidong berkata, "Apakah kamu berpikir bahwa aku lemah seperti kamu? Keluargamu membencinya, menelantarkannya. Tidakkah kau tahu itu? Apakah yang telah kamu lakukan untuknya? Apa yang tidak bisa Anda lakukan, saya melakukannya untuk Shogang. Siapapun yang berani menyakitinya, meremehkannya, aku tidak akan mengampuni mereka. Blue Lightning Tyrant Dragon Family tidak ada. Kesedihan Shogang akan hilang, bukan begitu?" Suara Grandmaster bergetar dan berkata, "Kamu gila, Bibidong." "Ya, aku orang gila. Tetapi apakah kamu tahu mengapa saya menjadi gila? Apakah Anda masih ingat saat kita bersama? Apakah saya memiliki penampilan ini?" Bibidong itu sudah mati. Pada saat dia meninggalkanmu, dia bukan gadis yang lembut dan polos. Sebaliknya, hatinya telah gelap penuh kebencian berdetak di dadanya. "Shogang, sebelum aku meninggalkan dunia ini, aku akan memberitahumu alasan mengapa dulu aku harus meninggalkanmu. Saya pikir itu adalah kisah yang paling ingin Anda ketahui. Sejak saya meninggalkanmu hari itu, saya masih ingat dengan jelas. Itu di malam hari, guru saya tiba-tiba mengunjungi saya dan bertanya tentang hubungan kami. Shogang, kau tahu guruku adalah orang yang paling aku hormati. Dia adalah paus dari Spirit Hall, juga orang yang telah memberi saya banyak ilmu pengetahuan." Wajah Qian Rensu kecut. Orang yang disebutkan Bibidong tidak lain adalah ayahnya. Jadi saya tidak menyembunyikan apapun dari guru. Saya mengatakan kepadanya semua tentang hubungan kita. Saat itu wajahnya meringis. Dia memberitahu saya bahwa saya adalah murid paling berbakat dari Spirit Hall dalam 100 tahun. Dan aku punya roh kembar. Karena itulah aku tidak diizinkan memiliki hubungan dengan pria manapun dari luar. Bahkan aku tidak memiliki hubungan dengan keluarga naga biru petir cahaya. Saya tidak akan pernah diizinkan meninggalkan Spirit Hall. Saya hanya memiliki Anda di hatiku. Saya telah sering bertengkar melawan guru saya itu. Semakin intensif, saya mengatakan kepadanya, saya sangat mencintai Shogang. Bahkan jika saya harus meninggalkan Spirit Hall, saya akan melakukannya. Kemudian guru menjadi marah. Dia memukul telapak tangan yang membuatku tidak sadar. Ketika saya bangun lagi, saya merasakan sakit di seluruh tubuh saya. Aku seperti boneka lusuh yang terbaring di ruang tersembunyi aula roh. Dia, monster itu, duduk di sebelahku. Apakah Anda tahu apa yang dia katakan kepada saya? Dia berkata, bahkan jika dia harus menggunakan metode paling kotor, dia harus menjagaku di aula roh. Dia mengatakan kepada saya, tubuh saya tidak suci lagi. Sekarang aku miliknya. Wajah mana yang harus saya gunakan untuk melihat pria yang paling saya cintai? Jika aku tidak meninggalkanmu, dia pasti akan membunuhmu." Saat mendengarkan apa yang dikatakan Bibidong, semua orang bingung. Mereka bisa merasakan kesedihan dalam suaranya. Grandmaster jatuh ke tanah. "Tidak, itu tidak benar. Kau berbohong padaku. Anda berbohong kepada saya, bukan?" Bibidong berkata dengan murung, "Ini putriku." Bibidong mengangkat kepalanya untuk melihat Qian Rensu. "Aku tahu kamu juga membenciku. Ya, saya dapat memberitahu Anda bahwa memang benar bahwa Tang Ho telah memukul ayahmu dengan keras. Tapi ayahmu mati di tanganku. Saya bunuh binatang itu sendiri, hewan yang memperkosa muridnya. Tidak salah kau membenciku. Saya membunuh ayahmu dan saya belum menjadi ibu yang baik. Saya tidak melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu untuk merawat Anda. Saya selalu berpikir bahwa saya benar." Qian Rensu bibirnya bergetar.
Tidak, tidak. Bibidong, Grandmaster dengan keras berjalan ke arahnya, memeluk lengannya yang dingin. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Anda akan segera membunuhnya, tetapi mengapa Anda tidak memberitahu saya pada saat itu? Shogang, jangan bersedih karena aku. Mampu menceritakan kisah ini dan melihatmu menangis untukmu lagi. Sekarang aku bahkan bisa memegang tanganmu sebelum aku mati. Aku puas. Seluruh hidup kita sangat menyedihkan. Mulai sekarang, hiduplah bahagia bersama Lu Erlong. Dia hanya sepupu Anda, tetapi keluarga Blue Lightning Tyrant Dragon tidak ada sekarang. Anda tidak perlu takut pada mereka lagi. Lu Erlong, kesini. Lu Erlong berjalan ke arahnya, menatap wanita yang membuat hidupnya dalam kebencian selama puluhan tahun. Dia tidak tahu harus berkata apa sekarang. Lu Erlong, ketika aku mati, dendam kita akan berakhir. Shogang, untuk cintanya padamu telah menghancurkan semua ikatan dunia fana ini. Dia ingin bersamamu. Anda lebih beruntung dari saya. Setidaknya kamu bisa bersamanya. Tolong bantu saya untuk merawatnya. Lu Erlong menghela napas, menatap Bibidong dan mengangguk. Melihat apa yang terjadi di depannya, Tangsan mengerutkan kening, berjalan ke arahnya. Senior, apa yang kamu inginkan? Tangsan, aku tidak pernah memohon pada siapapun selama hidupku, bahkan gurumu. Sekarang saya memohon Anda untuk memenuhi keinginan saya yang terakhir. Tangsan melototi Grandmaster lalu mengalihkan pandangannya ke Bibidong. Tolong, katakan saja. Qian Rensu bukan lagi dewa malaikat. Rohnya hancur sekarang. Dia tidak bisa membuat ancaman apapun pada Heaven Do Empire, apalagi padamu. Saya telah melakukan semua hal buruk yang tidak ada hubungannya dengan dia. Sama seperti Hulena, saya mohon Anda untuk menyelamatkan hidup mereka. Kekaisaran roh tidak ada lagi. Saya hanya berharap mereka bertobat, bisa hidup lebih baik, kata Bibidong. Tangsan menganggukkan kepalanya, tanda menyetujui permintaan Bibidong. Akhirnya Bibidong menghembuskan napas terakhirnya. Tubuh lembut Bibidong jatuh ke dada Qian Rensu, lalu berkata dengan suara yang lemah, Qian Rensu, berjanjilah, Nana, dan kamu harus memiliki kehidupan yang lebih baik. Kematian saya adalah untuk membayar dosa saya. Jangan berpikir tentang membalas dendam untukku. Saya puas jika Anda bisa hidup dengan bahagia. Ibu, ibu. Qian Rensu akhirnya mengucapkan kata ini, meletakkan kepalanya di dada Bibidong dan menangis. Bagus, bagus. Bibidong tersenyum ketika dia mendengar Qian Rensu memanggilnya. Matanya menunjukkan kepuasan dan kelembutan. Dia perlahan mengangkat tangannya, ingin membelai Qian Rensu. Namun lengannya berhenti, napasnya pun habis. Ya, Bibidong telah berpulang ke pangkuan yang maha kuasa. Bibidong, Paus Agung dari Spirit Hall Dewa Raksasa, telah meninggal di medan pertempuran. Semua rasa bercampur antara duka dan bahagia. Kisah Spirit Hall pun telah berakhir.